Biasa banyaknya pengaruh negatif yang tak bisa dicerna dengan baik, serta buruknya pola asuh dari orang tua bisa menempatkan remaja pada jurang penyimpangan. Bahkan kejiwaan sang anak juga bisa goyah hingga berujung sikap agresif. Kasus mengamuknya para remaja di dalam lingkup keluarganya belakangan marak terjadi. Seperti di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, gara-gara diganggu si kakak kandung saat sedang mengisi daya telepon genggam, seorang remaja menusuk saudaranya berkali-kali dengan badik hingga korban tewas. Sebelum diringkus petugas, pelaku sempat kabur dan membuang badiknya ke dalam got. Rupanya kesal karena terlalu sering diganggu, membuat pelaku tak berakal sehat hingga berperilaku brutal. Kejiwaan pelaku pun harus diperiksa karena kelakuan janggalnya itu. Tak hanya mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, amarah remaja yang mudah membara bahkan bisa membuat hilangnya tempat tinggal. Seperti di Pacitan, Jawa Timur, kala rumah Miswadi di Desa Taman Asri ludes dilalap si jago merah karena dibakar oleh anaknya yang berusia 16 tahun. Semua bermula hanya karena pelaku kesal tidak dibelikan telepon genggam oleh orang tuanya. Gangguan kejiwaan diduga kuat dialami pelaku, pasalnya selain sempat membunuh kambing peliharaan orang tuanya, remaja itu juga kerap mengamuk. Perilaku menyimpang juga dilakukan anak kepada orang tuanya di daerah Kaur, Bengkulu. Diduga hanya karena uang untuk membeli paket internet tak mencukupi, seorang remaja tega menganiaya ibu kandungnya. Ironisnya korban tidak hanya dipukul, namun mulutnya juga disumpal uang oleh sang anak. Tak dipungkiri, selain lemahnya pola asuh di dalam keluarga, aksi agresif para remaja belakangan ini juga dipicu akibat pengaruh negatif penyalahgunaan gawai. Emosi dan perilaku sebenarnya ternyata distimulus sama gadget yang dia kasih karena pandemi gitu loh. Nah sebenarnya kalau kontrolnya, kalau pengawasan istilahnya kapan kelas online gitu kan sekarang anak-anak ya memang sekarang peralihan ya. Itu kan masih akhirnya jadi kebawa masih main game atau gadgetnya masih dipakai. Nah itu yang harus ada kesepakatan. Yang penting itu bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Jadi istilahnya punya waktu menanyakan gimana sih pelajaran di sekolah tadi belajar apa. Kadang-kadang kita lupa menanyakan itu. Nah kadang-kadang anak tuh perlu penyaluran ventilasi karena kalau di sini kan ada perputaran udara gitu ya, perlu ventilasi. Nah anak tuh perlu ventilasi psikologis. Nah yang bisa itu bukan pengasuhnya atau neninya nggak tahu, yang penting ngasuh aja, tapi orang tuanya dia bisa akhirnya curhat gitu ya. Agar kejiwaan anak dan remaja tak berujung agresif, orang tua juga harus peka gejala-gejala perubahan emosional pada buah hati mereka. Memang bisa kita deteksi secara dini, secara awal. Misalnya nih, orang depresi, anak depresi, remaja depresi biasanya kok mulai nggak mau melakukan lagi hal-hal yang dulu dia sukai gitu ya, hobi-hobi, atau jadi gampang marah gitu ya. Terus yang sering banyak datang itu sulit tidur dan bahkan ada yang nyakitin diri sendiri. Nah yang paling banyak juga cemas sama takut. Jadi tiba-tiba tuh khawatir aja yang nggak ada sebabnya begitu. Yang tak kalah penting, kurangi konsumsi makanan yang memicu tindakan agresif pada anak dan remaja, seperti makanan yang mengandung banyak gula, pemanis dan pengawet serta pewarna. Tim Liputan melaporkan.